Selamat pagi saudara, selamat datang, selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Sudah lama ya kita, hampir 1 bulan kita lewat live streaming, tapi kita saat ini dikumpulkan untuk kembali beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian Ku Hidup Oleh Anugerah. Terima darimu.
dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, Kau Roh Kudus-Mu, Kau yang hadir di tengah kami Tuhan, agar kami boleh menikmati dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, Kau yang pimpin mereka dalam perjalanan, tibakan dengan di tempat ini dengan selamat, dan kami boleh bersama-sama kami bersekutu Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami yang singer, ujian Tuhan, OHP, pemain musik dan penyambutan Tuhan, Kau yang selalu memberkati kami, setiap pelayan-Mu yang untuk ambil bagian pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan Bapak Gembala Tuhan, Kau yang selalu memulihkan, Kau yang selalu memberikan kekuatan Tuhan, agar Bapak Gembala Kau yang selalu memberikan kesehatan dan boleh melayani kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita percaya ya saudara, walaupun wabah yang sedang mewabah seperti ini, kadang kita khawatir ya akan hari esok. Tapi pujian ini mengatakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Itu semua
menguatkan kita ya saudara, untuk kita tetap bahwa hari esok seterusnya kami tetap akan melewati setiap masalah yang ada saat ini yang kita rasakan saudara. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Barangkali ada saudara yang ingin menyaksikan kasih Tuhan selama isolasi mandiri di rumah ya saudara. Walaupun kita sehat, tapi kita juga tetap menjaga jarak dan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita sambil menunggu, kita naikkan pujian bersama Yesus lakukan pertolongan. Yeah.
Jadi saatnya kita tetap semangat untuk kita ada waktunya untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemana
Inilah suatu pengakuan iman kami pribadi kepada Engkau ya Tuhan, di mana kami membutuhkan Engkau. Kami perlu akan belas kasihan-Mu dan serta kasih setia-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memerlukan sentuhan belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, segenap umat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu, semua berkat sentuhan kasih-Mu, semua berkat belas kasihan-Mu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan kasih setia-Mu, kesehatan, kekuatan, dan Kau jauhkan kami dari segala malapetaka dan bahaya menimpa kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah yang kami butuhkan. Engkau adalah yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau adalah Yesus yang kami perlukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat dan kembali sadar Tuhan saat pagi hari ini. Tidak ada mampu ya Tuhan yang kami banggakan di dunia ini Tuhan. Tidak ada kekuatan yang kami andalkan di dunia ini Tuhan, selain uluran tangan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Selain kami memohon meminta kekuatan Allah dalam kehidupan kami, untuk memenuhi dalam kehidupan kami, untuk kami selalu mampu di dalam kehidupan kami, di dalam hal menguatkan iman pribadi kami, untuk kami tetap terus setia hanya memandang kepada Engkau saja Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan keimanan kami terus Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari Tuhan, mempunyai iman-iman yang berkualitas di hadapan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami butuhkan. Hanya Engkau Yesus sumber jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus andalan hidup kami. Hanya Engkau Yesus pengharapan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus segalanya dalam hidup kami. Mari Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari kesombongan hidup kami. Rendahkan hati kami Tuhan, mampukan keimanan kami. Hanya Engkau Yesus yang kami harus pegang dalam hidup kami. Jauhkan kami Tuhan dari hawa nafsu dunia kami, dari sifat kedagingan kami. Kami hanya memohon kepada Engkau Tuhan,
Pimpinan roh-Mu dan kasih setiamu ada di dalam kehidupan kami, tiap pribadi kami, sehingga kami Tuhan mampu dan kami bertahan terus Tuhan menjalani hidup kami hanya sesuai dengan tuntunan kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan dalam hidup ini Tuhan tetap hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, teruskan karya dan rencana lewat kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan perlindungan kasih setiamu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di mana sebentar Tuhan kami akan menikmati akan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, urapilah hamba-Mu lewat hikmat, urapan dan kuasa-Mu Tuhan, agar lewat kebenaran firman-Mu yang Kau tabur bagi kami Tuhan, itulah yang memampukan dalam keimanan kami, yang membangkitkan semangat iman kami Tuhan, memulihkan iman kami, menjadi kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang selalu sukses, yang selalu berhasil, yang menjadi sesuatu yang menjadi umat pemenang yang di hadapan Engkau, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sia-sia. Kemuliaan-Mu, hadirat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, dan kemuliaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, yang memampukan di dalam perjalanan hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi dalam kehidupan kami. Semua kami serahkan dalam perjalanan hidup hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu hanya sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kembalikan ke rumah. Haleluya. Saudara bersukacita saat pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, ya luar biasa kita boleh merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita, ya. Kita menyadari keberadaan kita, segala apa yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya dalam hidup ini kita mau selalu senantiasa bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu setia bersama dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kehadiran saudara pada saat siang hari ini tempat ini. Saudara yang mungkin masih di rumah, yang ada di rumah yang mengikuti acara ini, selamat siang. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 dan sampai yang ke-11 ya. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya undang kita semua bangkit berdiri kalau kita sudah ketemukan ayat ini. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Saya membaca ayat ke-9, saudara yang ke-10, kemudian yang ke-11 kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berketurunan orang yang takut akan Dia. Sama-sama. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sering kasih Tuhan, dipersilahkan duduk. Saya membagikan firman Tuhan pada saat siang hari ini, memberikan judul dengan judul yang baik yang daripada Tuhan. Sering kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara yang baik, hal yang baik ya, tentunya ini adalah sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang disukai, yang diinginkan oleh semua orang ya. Kalau orang dikasih yang baik ya, nggak ada yang menolak, aja. Kalau dikasih yang baik pasti mana-mana pasti akeh ya, sering kasih dalam Tuhan. Berbeda dengan sesuatu hal yang buruk, yang jelek ya, sering kasih dalam Tuhan. Mendengar saja, kalau bisa jangan, apalagi mengalami ya. Jadi antara yang baik dan yang jelek, yang buruk, sering kasih dalam Tuhan, orang akan lebih cenderung memilih yang baik ya, memilih yang indah, memilih yang berharga, sering kasih dalam Tuhan ya. Dan tetapi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di sekitar kita, situasi kita, sering kasih dalam Tuhan ya, situasi sekarang, keadaan sekarang sepertinya
keadaan yang kita alami, ya, situasi yang kita lewati, saudara kasih dalam Tuhan, yang kita dengar, yang kita lihat hari-hari ini lebih cenderung banyaknya yang buruk, benar saudara? Ya, kalau kita perhatikan situasi sekarang, ya, beritanya yang jelek-jelek, ya, beritanya keributan di sana sini, beritanya menakutkan, ya, penyakit, kematian, atau kekurangan terjadi di sana-sana. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, usaha sepi, ya, bangkrut, perekonomian anjlok dan lain sebagainya. Ya, itu yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, kabarnya kabar yang buruk, faktanya memang keadaannya yang seperti itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan kita dalam kehidupan kita orang-orang percaya untuk kita melewati hal-hal yang seperti ini, untuk kita melihat, untuk kita mengalami, untuk kita menyaksikan mungkin yang sesuatu yang enggak kita harapkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu baiknya, tak terbatas, yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Ya. Kalau kita membaca tadi dikatakan saudara kasih dalam Tuhan, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Ya, sepanjang hari-hari yang kita lewati. Saat dunia memberitakan yang buruk, saat dunia menyaksikan kenyataannya yang jelek-jelek, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita orang-orang percaya, kita boleh melihat kebaikan Tuhan, yang daripada Tuhan yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Satupun yang baik. Janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Satu berkat Tuhan, satu pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kita harus lewati lembah, sekalipun kita harus lewati padang gurun, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berkata bahwa tak kekurangan satupun yang baik. Saat singa-singa muda merana kelaparan, saat orang lain mengalami kekurangan, ya, saat orang lain mengalami sesuatu yang berkurang, yang berubah dalam kehidupannya, firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tak satupun kekurangan, satupun yang baik. Ya. Ada kebaikan Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Berbicara tentang tak kekurangan satupun yang baik, ini berbicara tentang berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan bukan hanya sekedar berbicara tentang hal-hal materi, ya. Tetapi berkat Tuhan yang baik itu berbicara tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan hati Allah dalam kehidupan kita, perlindungannya, ya, penyertaannya, penghiburannya luar biasa, kekuatannya, pemulihannya dalam kehidupan kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi sesuatu yang baik yang daripada Tuhan itu disediakan di dalam kehidupan kita semua. Dan dikatakan yang baik itu, ya, tak kekurangan satupun. Ya, kalau tadi kita melihat kebaikan Tuhan, berbicara tentang berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Allah, kemurahan Allah, perlindungan, penyertaan, penghibur, kekuatan, pemulihannya daripada Tuhan bilang tak kekurangan satupun. Artinya saudara dikasih dalam Tuhan selalu ada stoknya, ya. Selalu ada persediaannya dan itu berlimpah. Allah sediakan buat kita semua. Kalau kita melihat supermarket hari-hari ini banyak yang kosong, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Stoknya berkurang. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita tak kekurangan satupun yang baik. Stoknya Allah berlimpah. Jadi mau dalam keadaan tenang, mau dalam keadaan aman, mau dalam keadaan bahaya, menakutkan, dunia berubah, saudara kasih dalam Tuhan, sesuatu yang baik yang daripada Tuhan itu sedikit pun tidak akan berubah, ya. Selalu ada dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan katakan, saudara kasih dalam Tuhan, di sini ini semua akan terjadi bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Amin. Berbahagialah dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mau terus mencari Tuhan, ya. Orang yang mencari Tuhan belum tentu hidupnya takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu mencari Tuhan dimanapun berada, ya. Mungkin kita di rumah hari-hari ini, Bapak Gembala nggak tahu, ya, pengurus gereja nggak tahu sudah kasih dalam Tuhan, ya. Tetapi saya yakin dan percaya kita mencari Tuhan di rumah, amin. Sekalipun kita nggak di gereja, ya, kita bersekutu di bawah kaki Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya. Pujian tadi mengatakan, kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami mencari saat badai datang menderu? Kemana lagi kita mencari kalau kita nggak mencari Tuhan? Ya, Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber perlindungan di dalam kehidupan ini. Penyertaannya kita butuhkan, perlindungannya kita perlukan. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Oleh karena itu saya mau katakan, carilah Dia, carilah Dia. Ya. Kita mau mencari Tuhan karena ada hal-hal yang baik, ya, yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya mencatat di sini orang-orang yang mencari Tuhan, ya, di dalam kehidupannya dia mengalami satu hal yang baik yang daripada Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan, yang memberanikan diri, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada gangguan, rintangan, tetapi dia terus berusaha mencari Tuhan. Pada akhirnya mereka mendapatkan hal yang baik yang daripada Tuhan. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan membuka di dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21, kita akan membaca di sana sampai yang ke-34. Markus pasal yang ke-5 ayat yang 21 mulai. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di hadapan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat tegur di depan Yesus dan dengan terus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepadanya, hai perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Tentunya ini kita sudah mendengar tentang cerita ini, ya. Dikatakan di sini ada dua orang yang mencari Yesus. Pertama Yairus, yang kedua wanita 12 tahun pendarahan. Kita akan melihat yang pertama dahulu yang bertemu dengan Yesus, ya, yang mendapatkan satu hal yang baik yang pertama kali dari Yesus pada waktu itu adalah wanita 12 tahun pendarahan. Kita tahu bagaimana wanita ini, ya, dia mengalami satu penyakit di dalam kehidupannya. 12 tahun dia mengalami pendarahan, ya. Dia mengalami beban yang berat, dia mengalami pergumulan yang berat, ya, bukan hanya pergumulan tetapi juga tekanan mental, ya. Dia habiskan hartanya untuk pengobatannya tetapi tak kunjung sembuh. Alkitab mencatat penyakitnya tambah parah, ya. Kemudian dia dikucilkan, ya. Terus terang ini terjadi tekanan mental, ya. Penyakit yang double bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kita melihat di sini saudara kasih dalam Tuhan, wanita ini dikatakan dia dengan berani datang mencari Yesus. Sekalipun keadaannya mungkin gak memungkinkan, lemas, tak berdaya, ya.
Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, ada satu kebiasaan atau peraturan tertentu yang gak boleh dilakukan oleh orang yang mengalami pendarahan. Dia harus disendirikan, gak boleh campur dengan orang banyak, ya. Tetapi kita melihat di sini saudara kasih dalam Tuhan, dengan segala apa yang dia tahu dari kehidupannya, masalahnya, wanita ini tetap mencari Tuhan, ya. Dia mencari Tuhan. Dan dia katakan di sana, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Dan kita melihat saudara kasih dalam Tuhan, saat dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga penyakitnya menjadi sembuh. Dan ketika Yesus merasakan ada yang menjamah jubahnya, dia mulai bereaksi, siapa? Ya. Siapa yang menjamah jubahku sehingga ada tenaga yang keluar dari dalam diriku, saudara kasih dalam Tuhan. Kita melihat satu usaha yang dilakukan oleh wanita ini. Ya, dia bukan hanya sekedar mencari Yesus begitu saja. Aku cari Yesus, aku ingin bertemu dengan Yesus. Tidak seperti itu. Tetapi dia boleh melakukan sesuatu yang membuat Allah, ya, tersentuh, sehingga melakukan sesuatu dalam kehidupan wanita ini. Sehingga wanita ini boleh mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupannya, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan di dalam kehidupannya. Satu pelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Kiranya dalam kehidupan kita, saudara dalam Tuhan, saat kita mencari Tuhan, entah saudara di rumah, entah saudara di rumah ibadah, saudara dimanapun berada, mari kita mau mencari Tuhan sampai kita menyentuh sesuatu yang ada dalam diri Tuhan. Sehingga apa? Tanpa kita minta pun Tuhan memberikannya dalam hidup kita. Sesuatu yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh wanita ini gak sia-sia. Perjuangannya, ya, usahanya, dia mungkin harus berdusel-dusel, dia mungkin harus melihat pandangan orang, ya, pemikiran orang atas kehidupannya. Dia datang dengan gemetar di hadapan Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan dan dia mendapatkan pribadi Tuhan, dia boleh mengalami kesembuhan dalam kehidupannya. Saya kira percaya ada banyak hal yang menjadi pergumulan dalam hidup kita hari-hari ini. Saya mau katakan, mari kita mau mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa tak kekurangan satupun yang baik orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, saat dunia, saat situasi menawarkan hal-hal yang buruk, kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Karena apa? Karena ada yang baik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama, wanita dengan 12 tahun penjara. Kemudian tetap di pasal yang sama, tadi kita sudah baca, kita melihat Yairus. Ya, Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Dia butuh Yesus, dia perlu Yesus, makanya dia cari Yesus. Untuk apa? Untuk kesembuhan anaknya. Dia berkata, anakku sekarat, anakku hampir mati. Asal kau penumpangkan tangan atasnya, maka anakku akan sehat. Ya. Yesus, ketika Yairus berkata seperti itu kepada Yesus, Yesus tidak berkata apa-apa. Dia langsung mengikuti Yairus, ikutin Yairus untuk pergi ke rumahnya. Di tengah jalan, saudara kasih dalam Tuhan, datanglah wanita 12 tahun yang tadi ini, yang pendarahan. Ya. Kalau kita melihat, perhatikan di sini, Yairus itu butuh. Dia perlu Tuhan, gak bisa ditunda-tunda. Makanya dia cari Tuhan, dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya, menyembuh anaknya. Tuhan sanggup untuk menjawab setiap pergumulannya, menolong dalam kehidupannya, mengisi kekurangan di dalam kehidupannya. Ya. Dia sangat membutuhkan Tuhan, dia sangat membutuhkan Yesus. Tetapi kita melihat di tengah jalan, Yesus harus dihentikan dulu oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Harapan Yairus tertunda, ya. Tapi kita melihat di sini saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Yairus? Yairus nggak protes, ya. Yairus nggak maksa-maksa, ayolah Tuhan, ayolah Tuhan. Yairus nggak salahkan Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Dia tetap menunggu Yesus untuk ikut dengannya. Terkadang dalam kehidupan kita pun kita juga merasa seperti ini. Firman Tuhan bilang katanya carilah Tuhan, ya.
Bertemulah dengan Tuhan. Tetapi saya sudah cari Tuhan, saya sudah bersekutu bersama Tuhan, saya sudah meminta kepada Tuhan, tapi belum ada jawabannya. Hari ini belum ada jawabannya, besok ya, minggu ini belum ada jawabannya, tahun ini belum ada jawabannya. Saudara, mari kita mau belajar seperti Yairus, ya. Tetap menunggu waktunya Tuhan, ya. Kalau bukan sekarang mungkin besok, minggu ini belum, minggu depan, tahun ini belum, tahun depan, tahun-tahun mungkin. Waktu, butuh waktu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan, tetap di dekat Tuhan, tetap mencari Tuhan, ya. Tetap andalkan Dia dalam kehidupan kita. Seperti Yairus, dia gak protes, dia gak menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Sampai Yesus selesai urusannya dengan wanita 12 tahun penjara, 2 tahun pendarahan ini, saudara kasih dalam Tuhan. Tiba-tiba datang utusan, ya, orang-orang memberikan kabar kepada Yairus. Dia mengatakan, Yairus, anakmu sudah mati. Ya, kira-kira saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini? Sudah mohon-mohon sama Tuhan, sudah minta tolong kepada Tuhan, sudah mencari Tuhan dengan sekuat tenaga, segenap hati kita, ya. Waktu kita korbankan, tenaga kita, pemikiran kita, harta kita berikan kepada Tuhan. Tapi ketika saya memohon kepada Tuhan, mencari Tuhan, membutuhkan sesuatu daripada Tuhan, terlambat, ya. Terlambat. Seperti Yairus, anaknya sudah mati, ya. Pasti down Yairus, walah, buang-buang waktu sia-sia saja. Orang-orang yang utusan ini berkata kepada Yairus, sudah, gak usah menyusahkan guru, ya. Anakmu sudah mati. Tetapi yang Yesus katakan di sini kepada Yairus, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di ayat yang selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan. Di ayat yang kita mulai ayat yang ke-35. Ketika Yesus di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini yang Yesus katakan kepada Yairus. Yairus mungkin gentar, Yairus mungkin down, ya. Yairus mungkin sempat mengalami putus asa, ya, mati anakku. Tetapi Tuhan tetap ada di dekat Yairus, karena Yairus tetap menunggu Yesus, tetap mencari Yesus, saudara kasih dalam Tuhan. Dan Yesus katakan di sana, jangan takut, percaya saja. Inilah keuntungan kita saat kita tetap mencari Tuhan, sekalipun keadaan yang terpuruk sekalipun. Ada kekuatan Tuhan, ya. Ada kemampuan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi selama kita masih belum menerima jawab Tuhan, saya mau katakan, tetap mencari Tuhan, tetap ada di dekat Tuhan. Tuhan katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, ya. Dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, anakmu tertidur, tidak mati. Orang-orang mentertawakan, ya, berbensin. Seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Tetapi kita melihat kepercayaan Yairus, ya. Dia tetap mempercayai Tuhan, dia tetap mengikut Tuhan, ya. Tuhan bilang, ayah dan ibunya ikut ke kamar bersama Yesus. Yairus tetap percaya, padahal di sana orang-orang sudah menangisi kepergian anak ini, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita melihat, saudara kasih dalam Tuhan, saat Yairus percaya kepada Tuhan, dia tetap mencari Tuhan dan dia menemukan Tuhan di sana, sekalipun keadaan mustahil untuk dilakukan. Kita melihat di sini Tuhan mampu membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Ya, apa yang tidak mungkin, ya. Dan pujian katakan tadi, takut dengan masa depan, takut dengan hari depan, ya. Cemas, saudara kasih dalam Tuhan. Tentunya kita semua mengalami hal yang seperti ini. Sepertinya nggak mungkin, sepertinya nggak ada titik terang. Tapi perlu kita ketahui dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Tetap cari Tuhan, tetap andalkan Dia, tetap berpegang kepada Dia, tetap ada di dekatnya Tuhan. Dan
sampai waktunya Allah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Percayalah pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti akan terbaik dalam kehidupan kita. Seperti janjinya firman Tuhan katakan, tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, setelah Tuhan, cari Tuhan dan temukan Dia dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan ini. Yang terakhir, saya kasih dalam Tuhan, kembali saya kasih contoh yang tidak asing lagi, yaitu Zakius. Ya, Zakius kita semua tahu tentang pribadi ini. Ya, dia dicap orang yang berdosa, tetapi kerinduannya untuk melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya, itu mengatasi tantangan-tantangan yang harus dia lewati karena dia badannya pendek, saya kasih dalam Tuhan, ya. Dan orang-orang yang ada pada waktu itu tentunya tinggi-tinggi besar menghalangi dia untuk dia berjumpa dengan Yesus. Tetapi usahanya luar biasa, tetapi semangatnya luar biasa. Dia kerahkan tenaga ekstra untuk berjumpa dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia panjat sebuah pohon dan Yesus melihat Zakius, berkata, "Zakius, turunlah, aku akan mampir ke rumahmu." Ya. Dan kita melihat di sana Zakius mengalami pemulihan dalam hidup. Bukan hanya pribadinya, tetapi seluruh keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Dia mengalami hal yang baik dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Waktu-waktu yang kita lewati hari-hari ini memungkinkan kita untuk kita tidak bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Ya. Bukan tidak boleh dalam arti dilarang karena kita nggak boleh beribadah, tetapi karena situasi dan keadaan. Saya mau katakan, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki tetap hati yang mau mencari Tuhan. Amin. Di rumah, ya, di rumah kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Ya, saat kita mendengar berita buruk, saat kita mendengar keadaan semakin hari semakin buruk, terus bangun persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Cari Dia terus, temukan Dia terus. Saya kasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang baik itu dikerjakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita akan membaca di sini, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-11, Mazmur pasal yang ke-34 ayat 11, sana katakan, singa-singa muda melana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Jadikan ini iman dalam kehidupan kita. Saat ujian datang, kesulitan datang, jangan patah semangat. Jangan putus asa, jangan menjadi lemah, ya, jangan menjadi pesimis, jangan menjadi frustasi, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita mau tetap imani firman Tuhan ini, bahwa ketika aku mencari Tuhan, maka sesuatu yang baik itu tidak akan pernah pergi dari dalam hidupku. Ya, terus percaya kepada Tuhan, terus ada di dekat Tuhan, maka kita lihat waktu Tuhan yang terbaik akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sepanjang lebarkan, kiranya boleh menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kita semua. Saudara kita semua bangkit berdiri dengan pujian kepada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Kita punya Tuhan yang selalu senantiasa ada buat kita. Saat dunia berubah, saat keadaan menjadi buruk, kita punya Tuhan yang kebaikannya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut kepada Tuhan, tetap percaya, tetap andalkan Dia, maka kita akan melihat segala yang baiknya daripada Tuhan. Boleh kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Ku tahu Bapa lihat, amin. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta. Tuhan, Dia baik, baik. Lagi katakan ku
lakukan hari demi hari, apapun yang menjadi yang kami jalani dalam hidup ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia saat ini lagi bergelora, tapi kami yakin dan percaya hanya Engkau yang menjadi andalan kehidupan kami. Kami percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan, karena yakin dan percaya Engkau mengatakan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang selalu bersandar hanya kepada Engkau saja Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan selalu diingatkan akan firman-Mu Tuhan, agar kami selalu tetap percaya hanya kepada Engkau saja, agar kami selalu mengandalkan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kuatkan hati dan iman kami Tuhan, mampukan Tuhan untuk menjalani hidup kami sehari-hari kami Tuhan. Pada saat situasi apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tempat perlindunganku, Engkau tempat keselamatanku Tuhan. Tiada Allah yang lain, hanya Engkau saja Yesus. Pada siang ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, atas kehidupan dan berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan kami. Ini semua oleh kasih dan anugerah yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, kami masih boleh untuk menikmati, memuji Engkau. Dan juga Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami masih dikuatkan Yesus, dan hati kami masih didengarkan oleh Engkau ya Tuhan. Pada siang ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah berikan kesempatan yang baik buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau sudah taburkan melalui hamba-Mu Tuhan, firman menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan menjadi jawaban dalam doa-doa kami Tuhan. Pada siang ini Tuhan, kami sudah memberkati dan Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai lebih hebat lagi, dan biarlah bertambah-tambah dalam iman dalam Engkau ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Biar pada saat siang ini Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dok. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan ya saudara. Kita akan memberikan persembahan nanti yang bertugas Ibu Indrawati, Ibu Gina, dan Ibu Elan. Nanti yang berdoa dengan kasih Ibu Iyu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, dan kami telah menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Kau sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, dan sucikan kehidupan kami, dan Kau sucikan tangan-tangan kami ya Tuhan. Besar kecil yang kami beri ya Tuhan, biarlah Kau berkati kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap akan memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian sebab Dia hidup.
Puji Tuhan saudara, pada siang hari ini pada Jumat 19 April, yang pertama kami staf Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan minggu ini, baik yang melayani pada siang hari ini, baik dari puji-pujian, kolektan maupun singer dan juga musik, dan terutama untuk Ibu Gembala, terima kasih. Yang kedua saudara, untuk minggu depan pelayanan akan dilayani, yaitu saudara pujian Ibu Gin dan singer Bapak Indra dengan Bapak Erto. Dan untuk Rabu nanti di-share di info saudara, nanti lihat situasi dan kondisi. Dan untuk yang ketiga, saudara, setelah ibadah ini jangan dulu bubar saudara, nanti ada pembagian tabungan Paskah ya. Tabungan Paskah nanti akan dibagikan pada siang hari ini. Dan saudara, selanjutnya untuk amplop Paskah yang belum mengumpulkan, kami persilakan mengumpulkan pada minggu ini, siang ini. Dan ini juga baru ada 3 orang yang masuk saudara, kayak yang lainnya belum nambah lagi. Nanti kalau sudah dikumpul semua nanti kita akan bacakan. Untuk sementara ini mah ada 3, Bapak Edi, Ibu Mewa, dan Bapak Tony. Maaf saudara ya, saudara, dalam proses saudara, dalam pemerintah Republik Indonesia ini diberlakukan SPBB, intermezzo saudara ya, intermezzo sebentar, bahwa SPBB ini yaitu pembatasan sosial berskala besar. PSBB, iya, jadi apa saudara? Pembatasan sosial berskala besar ini berlaku untuk zona yang merah, saudara ya. Zona merah itu ya kayak Jakarta, kayak Bogor, kayak itu. Dan untuk Cirebon juga di Kabupaten Timur sebelah sana sudah diberlakukan. Soalnya di sana udah ada 2 di rumah sakit Wal, saudara. Untuk Indramayu ini kebetulan belum, saudara. Makanya kita dibersamakan untuk ibadah saudara, diizinkan sementara, tapi nanti juga melihat kelanjutannya minggu depannya nanti diberitakan lagi. Tapi untuk yang pekerjaan siap-siap yang sudah saya bacakan tadi ya. Demikian pengumuman warta Jumat ini, sampaikan terima kasih. Mungkin ada. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini saya ingin menambahkan sedikit saja, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berbakti beribadah pada minggu pagi hari ini. Ya. Minggu depan kita masih belum tahu, saudara. Masih ada ibadah seperti ini lagi, atau kita lihat situasi dan kondisi. Jadi saudara nanti pantau saja di WA group ya, saya akan informasikan. Cuma untuk hari Rabu dan Jumat tetap masih live streaming saudara. Saudara bisa lihat di rumah seperti yang sudah-sudah. Kecuali pada hari Minggu, nanti hari Jumat atau Sabtu saya akan informasikan ya. Kalau misalkan setelah ibadah ini ada himbauan lagi ya, kita live streaming lagi, siap-siap saudara ya. Tapi kalau aman ya puji Tuhan, tentunya kita mau senantiasa ada kumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tetap jaga kesehatan saudara, jangan lupa cuci tangan ya. Kalau
keluar pakai masker, jaga jarak gitu ya. Mungkin itu saja pesan. Dan untuk yang persembahan Paskah itu Bapak Ibu mungkin yang sudah dapat amplop dan mau mengembalikan, saya persilahkan untuk mengembalikan amplop persembahan Paskah. Memang Paskahnya sudah berlalu saudara, tetapi ini akan kita pergunakan, tenang saudara, untuk kita juga. Nanti kita akan, kalau sudah aman, sudah santai gitu ya, virusnya sudah lewat, kita adakan ucapan syukur, amin. Nah gitu ya, kita adakan satu hari kumpul ibadah gitu, terus kita makan bersama, makan siang bersama. Ya uang itu yang kita pakai gitu ya, untuk ucapan syukur kita lah kepada Tuhan, boleh kembali kumpul dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan, menjaga kita selama ini hingga saatnya nanti. Tuhan ya, Tuhan memberkati kehadiran kita semua. Dan sebentar saat tabungan dibagikan, tolong saudara jangan berkerumun ya, jaga jarak 2 meter. Nah, jangan dekat sama Ibu Gin, kasihan dia. Oke, ambil jarak ya, jangan ngumpul, tunggu dipanggil. Nah nanti yang sudah dapat aja salaman langsung boleh pulang ya. Kalau mau naruh boleh saudara ya. Ucapan terima kasih tuh apa silakan ya, amin. Gitu Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami memuji keajaiban Tuhan. Kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berbakti beribadah pada saat siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau memberkati kami semua, umat-umat Tuhan.
Baik yang di bangku paling depan saya, paling belakang sekalipun, yang datang dengan beban masa pergumulan, kami percaya kami sudah dikuatkan, kami sudah dimenangkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Beban berantem berikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang datang pada saat siang hari ini Tuhan. Apapun beban masalah pergumulan, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, bahwa hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membela kami, Engkau sanggup melindungi kami Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah wabah, situasi kondisi dunia saat hari-hari ini, yang mungkin Tuhan sedang kami rasakan kesukaran, kesulitan ya Tuhan, kesusahan. Namun kami percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup melindungi kami, Engkau sanggup menjaga kami dalam nama Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dimanapun umat-umat Tuhan berada, di kota-kota besar, di daerah terpencil sekalipun, Tuhan menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati usaha pencarian, perekonomian, perdagangan umat-umat Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pendidikan mereka, studi mereka, Tuhan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Sehingga di waktu yang akan datang, mereka boleh bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap para pelayan Tuhan yang telah bertugas melayani, pakai dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Dan semua yang kami layani, semuanya berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa siang hari ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami sedang dalam tangan Tuhan. Pemerintahan pusat, daerah, sampai tingkat desa, Tuhan tolong mereka boleh bekerja dengan baik. Terlebih hari-hari ini, dalam mereka menanggulangi wabah yang sedang melanda negeri kami Indonesia ini, berikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, berikan urapan yang daripada Tuhan. Mereka boleh mengatur dengan baik ya Tuhan. Tuhan tolong hindarkan dari setiap niat-niat yang ingin memecah belah, yang ingin mengganggu dalam nama Yesus. Lawat bangsa dengan hujan keselamatan, hujan pertobatan, negeri kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah raya siang hari ini. Umat-umat Tuhan akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Yang berjalan ke perkenalan, yang pulang ke luar kota Eretan, tibakan dengan selamat. Pertemuan kembali kami di hari ibadah yang akan datang. Dengan juga surga yang kasih dalam Kristus pulang ruang masing-masing. Dengan bahwa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kepada Anak yang Tuhan, kasih Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara saya mulai siang hari ini besokan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Sudah berkati katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.